Halo teman-teman, selamat datang di course Database Design, di mana di sini kita akan belajar membuat database design dari aplikasi Spotify. Jadi istilahnya kita akan bikin cloningan database design dari Spotify. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, dan saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan di sela-sela kesibukan saya, biasanya saya menyempatkan diri untuk membuat konten soal programming di Programmer Zaman Now. Teman-teman bisa buka websitenya atau juga di YouTube channel Programmer Zaman Now. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen diskusi secara langsung dengan saya, jadi teman-teman bisa lewat Telegram. Saya sering aktif di Telegram ya. Nah, jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now. Ada di Facebook, ada Instagram, YouTube channel tentunya, dan ada juga di Telegram channel. Nah, kalau teman-teman pengen diskusi secara langsung dari perusahaan teman-teman, misalnya butuh konsultasi atau misalnya training gitu ya, nah teman-teman bisa email ke email pribadi saya. Oke, agendanya apa sih? Jadi agendanya ini di materi ini atau di course ini kita memang akan fokus ya membuat database design dari aplikasi Spotify. Jadi kita akan coba melihat aplikasi Spotify dan kita akan coba ya kira-kira kalau kita diminta membuat aplikasi seperti Spotify ya. Nah, kira-kira kita akan membuat database desainnya seperti apa. Nah, materi ini akan fokus ke database desainnya ya, jadi tidak ada implementasi SQL-nya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mengerti tentang MySQL atau PostgreSQL, itu nanti kita akan coba buat course terpisah ya untuk implementasinya. Jadi sekarang sengaja cuma database desainnya, kenapa? Karena biar nanti bisa dibagi menjadi beberapa video lagi. Jadi ada yang video implementasi MySQL atau video implementasi PostgreSQL. Jadi di sini memang akan difokuskan ke database desainnya saja. Oke, tidak usah berlama-lama ya intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, sekarang yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menentukan entity apa saja kira-kira ya yang akan kita buat. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu entity, ya simpelnya entity itu adalah tabel. Jadi entity atau tabel ya kira-kira nanti apa sih yang akan kita buat ya ketika membuat aplikasi mirip si Spotify ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Spotify, jadi Spotify itu adalah aplikasi untuk streaming musik ya. Jadi kita bisa dengerin musik ya, secara gratis juga bisa atau juga berbayar di Spotify. Ya ini buat yang nggak tahu aja ya, harusnya sih udah pada tahu semua ya, karena ini udah populer sekali. Oke, yang namanya kalau misalnya aplikasi musik ya, udah pastilah ada artisnya ya. Jadi yang paling simpel, yang udah pasti kebayang banget itu adalah kita akan bikin tabel misalnya artis. Habis itu tabel lagunya gitu ya. Habis itu tabel albumnya seperti itu. Nah, jadi sekarang kita akan tentukan kira-kira apa saja. Nah, kita nggak usah mereka-reka ya, kita langsung lihat aja dari aplikasi Spotify-nya. Oke, yang paling pertama itu udah pasti ada artis ya. Jadi kalau contohnya di sini ada artis ya, PB Reksa misalnya. Jadi dia ada artis, di mana dia punya lagu-lagu ya, dan dia juga punya album. Nah, seperti ini album. Kita nggak akan tentukan dulu sekarang ya, atributnya apa aja, kolomnya apa aja, nggak perlu, kita pokoknya tentukan kira-kira entity-nya apa aja gitu ya. Jadi tabel-tabel yang harus kita buat itu tabel apa aja. Oke, yang paling simpel berarti yang kita pasti tahu itu adalah tabel ini ya, artis ya. Di sini juga ada nih artis. Oke, kita akan buat di sini. Saya akan pakai Jamboard aja di sini. Jadi kita akan simpel. Di sini berarti yang pertama ada artis ya. Oke, ada artis. Yang kedua, nah di mana di sini tiap artis itu dia punya album ya. Nah, di sini album. Oke, berarti kita akan buat juga di sini album. Di mana di dalam album itu pasti ada lagu ya di sini. Jadi ini kita buat juga kira-kira ya. Walaupun mungkin belum tentu dia akan menjadi tabel ya, mungkin pikirnya ini nggak perlu jadi tabel nih, nggak masalah, yang penting kita tentukan dulu sekarang entity-nya ya. Entity-nya kira-kira ada apa aja, karena nanti mungkin implementasinya juga bakal bisa berubah ya, tergantung dari relasinya seperti apa. Oke, jadi sekarang kita akan masukkan semua entity-nya, song, jadi lagunya. Oke, next-nya apa lagi nih? Oke, itu aja sih harusnya ya. Ini ada konser nih, ini apa nih? Konser ya. Kita lihat konser, oke di sini nggak ada sih. Ya, konser. Tapi kalau kita lihat ke home, kita lihat di home, oke di browse. Nah, ada yang kayak gini nih. Ini apa ya? Ini genre atau moods. Tapi kalau kita masukkan tabel moods atau genre agak aneh sih ya. Enaknya sih kalau kayak gini ini kan kayak grup gitu ya.
Oh, di dalamnya ada playlist. Jadi kalau grup kayak gini kan enaknya ini kayak kategori lah ya. Oke lah, sebenarnya teman-teman bisa apapun sih ya namanya. Saya juga kurang tahu ya nama di aslinya apa kalau di Spotify. Tapi ya kalau kita andai-andai berarti ini kayak mirip kategori. Jadi kayak kategori R&B ya, ada mood, ada indie dan sebagainya. Oke, nggak masalah kita akan masukkan di sini berarti kategori. Jadi dia punya kategori juga. Lalu kalau kita perhatikan di dalam kategori ini dia punya playlist ya. Jadi di sini ada playlist. Ya ada playlistnya di dalam kategori ini. Oke, kalau kita lihat di dalam playlist dia ada lagunya. Dimana kita udah bikin entity lagu ya, song ya. Berarti yang belum adalah playlist. Oke, kita akan masukkan lagi berarti di sini playlist. Oke, selanjutnya apalagi yang kurang kira-kira? Sudah, sepertinya ya cuma sampai playlist. Oke, di sini oh ini ada podcast ya. Ini mirip seperti album sebenarnya atau playlist ya. Tapi di sini ada kategori juga ya, sama. Dan kalau kita lihat di sini, oh ini ada podcast-podcastnya. Agak ya mirip kayak album sih ya sebenarnya kalau podcastnya bedanya dia tuh ada episode-episodenya ya, seperti itu. Jadi kita nggak masalah kita akan buat dulu entity-nya ya. Jadi di sini mungkin ada podcast ya. Ini sebenarnya mirip playlist ya, karena dia ada lagu-lagunya. Coba bedanya kalau ini kayak ada deskripsinya gini ya, kalau podcast tuh. Ini namanya juga bukan song ya, tapi episode. Oke, jadi kita akan tambahkan juga ini ada podcast ya. Jadi kita akan tambahkan juga, nggak masalah. Sekarang kita masukkan dulu podcast. Oke, sudah masuk podcast dan ini ya episode ya. Kita akan masukkan episode. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada ini nih, by Spotify Studio. Kayaknya sih playlist juga ada sih. Kalau kita lihat playlist gitu ya. Indie, ini playlist. Ini selalu ada created by. Nah, bahkan saya pun bisa bikin playlist sebenarnya ya. Kayak saya create new playlist di sini. Bikin playlist. Jadi artinya playlist itu ada yang buat, di mana yang buatnya itu adalah user ya. Di mana di sini usernya adalah Spotify. Kebetulan usernya Spotify. Nah, ini user ya, ada user. Jadi miripnya ya kayak user saya ya sebenarnya. Oke, jadi kita masukkan tambahkan user di sini. User itu penggunanya ya, pengguna si Spotify-nya. Oke, selanjutnya apalagi chart. Chart ini sebenarnya mirip kategori Indonesia Top. Ya, ini sebenarnya kayak mirip playlist sih. Ya. Oke, kita anggap kalau ini playlist aja. New release ini album sih ya kayaknya ya. Ya ini album. Discover ini juga kayaknya rekomendasi kalau ini ya. Nah dia ada konser. Oke, ini ada yang unik. Nih ini konser ya. Oke, jadi kalau kita lihat. Oh iya ada konser di mana dia ada artisnya ya. Oke, berarti ada konser. Oke, kita akan masukkan konser. Konser ya. Oke, apalagi kira-kira yang kurang? Album sudah, artis sudah, podcast sudah, sepertinya udah sih ya. Ini juga kategori sudah, entah itu kategori playlist atau kategori ini juga sudah ya, kategori apa? Podcast. Oke, kayaknya sih udah semua ya. Jadi kita sekarang udah menentukan semua entity-nya. Jadi kalau kita perhatikan lagi sekarang berarti lumayan banyak nih, banyak juga ya. Walaupun aplikasinya kayaknya sederhana, cuma buat streaming musik, tapi ternyata kalau kita runut, itu ternyata banyak banget entity-nya. Nah, bisa jadi pun nanti ketika implementasi bisa aja tabelnya bisa nggak cuma satu gitu ya, satu entity itu bisa aja banyak gitu ya. Nah, jadi di sini ada artis, berarti ada album, ada lagu ya, ada kategori, ada playlist, ada podcast, ada episode, ada user, dan ada konser. Oke, ada yang kurang. Nanti kalau mungkin ada yang kurang tengah jalan ya, nanti kita gampang ya. Tinggal kita tambahkan. Nah, minimal sekarang kita sudah tahu ya. Kira-kira inilah jumlah entity-nya. Next-nya nanti kita akan coba breakdown satu persatu ya. Kira-kira kolom-kolom, atribut-atribut apa saja yang ada di tiap entity-nya. Nah, setelah itu nanti kita baru tentukan kira-kira relasi antar entity ini apa saja. Oke, setelah kita tentukan entity-nya, sekarang kita akan coba buat diagram entity-nya ya.
Jadi biar lebih gampang, saya akan menggunakan Plan UML. Jadi sebuah tool ya yang bisa teman-teman gunakan. Jadi nanti kita bikin entity-nya nggak usah ngegambar ya, karena ribet kalau gambar itu nge-drag and drop. Jadi saya lebih enak pakai kode. Jadi saya akan menggunakan Plan UML. Ini open source dan gratis juga, teman-teman bisa pakai ya. Teman-teman bisa running di JetBrains IDE atau juga Visual Studio Code ya. Itu boleh juga. Jadi di sini ada fitur yang namanya Entity Relationship Diagram ya. Jadi kita akan pakai seperti ini. Jadi teman-teman nanti bikin diagramnya saya akan menggunakan Plan UML ini. Jadi nanti untuk relasinya seperti ini ya. Kalau kita mau menentukan relasinya, tapi nanti kita bahas relasinya, kita akan buat dulu entity diagramnya. Jadi untuk membuat entity, teman-teman bisa seperti ini ya. Jadi entity, nama entity-nya apa, nanti kurung buka, kurung tutup, di dalamnya silakan dimasukkan atribut-atributnya ya. Jadi kayak misalnya kolom-kolomnya apa aja, nanti kita akan tentukan. Jadi sekarang kita akan fokusnya bikin entity-nya dulu. Oke, jadi teman-teman silakan gunakan Plan UML. Kalau teman-teman bahkan kalau nggak mau pun ya, nggak mau install di laptop ya, teman-teman bisa pakai versi webnya. Ini contohnya saya copy ya. Saya akan masuk ke home. Di bagian sini itu, nah di bagian bawah itu ada online demo server. Ya. Nah, saya tinggal paste di sini ya, saya tinggal submit. Nah, dia berubah menjadi di sini. Cuma kalau ini kan nggak real time ya, saya harus submit dulu. Ya, saya akan gunakan di laptop aja ya, biar lebih mudah, lebih gampang. Oke, jadi dari yang sebelumnya sudah kita tentukan, berarti kita akan bikin lumayan banyak entity-nya ya, ada artis, album, song, dan yang lain-lain. Kita akan langsung buat saja. Oke. Jadi di sini saya akan menggunakan WebStorm ya. Jadi di sini saya akan menggunakan Plan UML, Start UML. Oke, saya paste aja di sini. Nah, udah jadi ya. Oke, ini saya perbesar. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jadi entity yang pertama itu artis ya. Ini saya hapus dulu aja ininya, isinya ya, karena kita belum dulu mau masukkan data. Oke, yang kedua setelah artis itu saya akan masukkan entity album ya. Kita akan masukkan album. Nah. Oke, selanjutnya setelah album song ya. Selanjutnya setelah song kategori. Selanjutnya setelah kategori ada playlist ya. Setelah playlist ada podcast. Ada episode, lalu ada usernya. Dan yang terakhir ada konser. Nah, jadi ini adalah entity-entity-nya. Jadi simple banget ya. Nggak perlu lama juga kalau misalnya kita menggunakan kode. Bayangin kalau saya drag and drop ya, menggunakan editor UI itu ya, lama banget gitu ya bikinnya. Jadi saya menggunakan kode aja. Jadi saya sarankan sih teman-teman juga kalau mau nge-modeling entity-nya, teman-teman juga bisa pakai kode seperti ini. Ya, saya lebih suka menggunakan Plan UML. Kenapa? Karena lebih gampang ya. Dia nggak cuma bisa entity relasional, jadi teman-teman juga bisa pakai bikin untuk UML diagram, kelas diagram, sequence diagram, apapun itu bisa. Oke, jadi sekarang kita udah bikin entity-nya. Next, kita akan fokus definisikan tiap atribut-atribut yang diperlukan di tiap entity-nya. Oke, sekarang kita akan mulai tentukan ya atribut-atribut apa saja dari tiap entity-nya. Dimulai dari entity yang paling mudah dulu ya, yaitu adalah artis. Oke, kita akan lihat dari aplikasi Spotify-nya. Jadi kalau kita masuk ke bagian artis di sini, jadi oke bentar, lama sekali keluarnya. Nah keluar. Oke, kalau di sini kita lihat yang udah pasti di artis ada nama ya, ada nama artisnya. Jadi di sini kita bisa sederhananya, pasti punya ID ya. Entah saya nggak tahu sih ya di sana nyimpen ID-nya pakai apa gitu ya. Nah kita pakai misalnya ID-nya di sini misalnya pakai varchar aja gitu ya, nggak masalah lah ya, bisa pakai integer dan sebagainya. Oke, next selanjutnya kita ada name, udah pasti ada nama artisnya ya, ini tipenya juga varchar misalnya. Oke, nextnya ada apa lagi? Oke, kalau kita lihat di sini tidak ada informasi apapun. Kayak ada ini kayaknya about ya. Di about ini bahkan ada galeri ya, ini galerinya kemana? Kayaknya saya kurang tahu sih ini ngambil gambarnya dari mana ya galerinya. Tapi di sini sih ada informasi ini ya, sosial medianya ya.
Ada Instagram, Twitter, Facebook, sama Wikipedia. Oke, kita masukkan aja ya Instagram, Twitter, Facebook, sama Wikipedia. Oke, nah yang ID udah pasti tidak boleh 0 ya, jadi kita tambahkan bintang. Ini juga tidak boleh 0, udah pasti. Nah, tapi kalau sosial media mungkin boleh 0 ya, karena kan nggak wajib-wajib banget lah ya artis punya sosial media. Jadi di sini Instagram misalnya, ini kita parchar lagi, Facebook, parchar juga, lalu Twitter, parchar, Wikipedia. Oke, sudah. Apalagi di sini? Nah, ini ada bio ya, biografi ya. Ini panjang banget sih. Oke. Ini ada link-linknya juga, nggak saja ini HTML lah ya. Ini bio, jadi kita ada bionya juga. Bio tapi nggak mungkin parchar lah ya. Kita pakai teks aja misalnya. Jadi biar panjang. Oke, selanjutnya apalagi? Ini ada monthly listener, ini kayaknya sih dari statistik ya. Jadi kita nggak bisa tentukan dalam kolom karena ini ada perhitungannya. Jadi kita ignore dulu. Oke, di sini ada follower nih. Kayaknya ada fitur yang kita kelewat sebelumnya. Oh iya, ada fitur unfollow sama follow kayaknya ya. Jadi harusnya ada fitur yang namanya nanti follow ya. Oke, nanti deh ya. Tapi untuk menghitung follower ini kita nggak bikin satu kolom ya. Kita nanti akan hitung dari jumlah followernya. Nanti kita akan bikin tabel lain lah ya untuk follower. Nah, kayaknya sih itu aja ya untuk artis. Jadi walaupun kelihatannya sih kayak dikit banget ya ininya, nggak masalah. Karena memang dari yang kita lihat, itu cuma segini gitu ya atributnya. Ya aslinya sih mungkin banyak ya. Karena kan ada perhitungan misalnya pembagian hasil dan sebagainya. Perhitungannya kan pasti ada lah di tabel artis. Cuma kan kita nggak lihat ya kalau secara customer gitu ya. Jadi ya udah apa yang kita lihat aja. Jadi sampai saat ini berarti kita cuma dapat informasi ID artisnya ya. Nanti kita tentukan parchar aja biar bisa diubah-ubah namanya gitu ya. Nggak perlu pakai auto increment dan sebagainya. Ada name, ini wajib misalnya Instagram, Facebook, Twitter, Wikipedia, dan ada bio. Yang ini misalnya tidak wajib. Jadi saya hilangkan ya tanda bintangnya. Jadi kalau di plan UML tanda bintang artinya wajib ya. Wajib diisi istilahnya not null lah. Tapi kalau yang nggak pakai bintang depannya berarti nullable. Oke, sudah. Next kita akan lanjut ke entity yang lainnya. Oke, sekarang kita akan tentukan atribut untuk album. Oke, jadi kan tiap artis itu dia pasti punya album ya. Nah, kita lihat di sini ada album. Oke, kalau kita perhatikan, album itu selalu ada apanya ya? Udah pasti ada ini ya, ini kayak tahun keluarnya ya. Habis itu ada judul albumnya, lalu ada daftar lagunya. Oke, berarti kalau misalnya satu album punya banyak lagu, sebenarnya ini relasi one to many ke ini ya. Untuk relasi nanti kita akan bahas lain kali ya, setelah kita tentukan semua atributnya. Jadi sekarang kita akan tentukan dulu atribut-atributnya. Jadi album sudah pasti di sini ada ID ya, ID albumnya. Ini kita parchar dulu aja. Lalu selanjutnya ada title ya, title albumnya. Ini parchar juga. Lalu release ya, atau apa gitu ya. Ini kita pakai year. Jadi ini tahun rilisnya ya. Kita masukkannya year karena di sini cuma tahun doang. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Oke, ini ada album ya harusnya ya. Ada album ini ya. Thumbnailnya ya. Jadi ada album thumbnailnya apa ya? Enaknya apa ya? Enaknya mungkin image aja ya. Image ini saya set parchar ya. Kenapa parchar? Karena ya gambarnya nggak mungkin kita masukkan ke dalam database ya, kegedean gambar. Jadi kita masukkan, anggap aja ini URL menuju gambarnya. Oke, sekarang pertanyaannya apakah wajib atau tidak? Tidak nih, 3 kolom ini. Oke, mana tadi? Nah ini. Oke, kita perhatikan di semua ini. Ini semua ini selalu ada tahunnya sih, ada tahunnya, ada title-nya, selalu ada albumnya ya, gambarnya. Hampir semuanya ada sih. Jadi nggak ada yang ini. Jadi ya udahlah ya, kita anggap semuanya berarti wajib lah ya, karena di semua ini ada nih. Di semua album selalu ada. Coba kita lihat album artis yang lain misalnya. Martin Garrix misalnya, ini juga ada sih, semuanya ada ya. Jadi tiap album selalu ada. Oke, kita anggap ini semuanya wajib. Jadi kita title-nya udah pasti wajib, rilisnya wajib, dan juga image-nya wajib. Oke, jadi kayaknya sih cukup sekian aja ya. Kenapa? Karena memang segitu doang kalau album kayaknya. Nggak ada detail albumnya nih, kita perhatikan tidak ada detail albumnya ya.
nggak ada. Jadi cuma itu doang kayaknya. Oke, kalau kita klik, ini by, oh ini lihat nih, kalau teman-teman perhatikan. Kalau saya klik album, ternyata dia relasinya tidak dimiliki sama satu artis. Jadi dia dimiliki sama banyak artis. Jadi kita nggak bisa masukin di sini artis ID ya. Kenapa? Karena ternyata satu album itu bisa dimiliki sama banyak artis. Oke. Coba kita cek lagi yang ini. Apakah ada yang seperti itu juga? Kita klik ini. Kalau ini cuma satu ya kebetulan. Oke. Kalau ini. Oh iya, ini juga ada beberapa nih. Ya. Ini saya agak kurang tahu sih apakah satu album dimiliki sama banyak artis atau ternyata ini artis-artis yang ada di dalam lagunya, saya kurang tahu. Tapi kalau dilihatin di sini by ya, berarti ada beberapa artis yang nge-handle album ini. Kayaknya mungkin ada album yang kayak gabungan antara dua artis gitu ya. Kolaborasi bikin satu album gitu ya. Jadi udahlah. Berarti kita nggak bisa memasukkan ini berarti. Nah, masukkan di sini kolom artis ID ya, ID artisnya. Kenapa? Karena kita tahu album sama artis sekarang relasinya banyak ke banyak. Jadi album itu bisa dimiliki sama banyak artis dan artis bisa memiliki banyak album. Oke, kayaknya sekian ya. Nanti kita bahas lah ya tentang ini ya, di relasi antara artis dan juga album. Oke, next kita akan bahas ke entity yang lainnya. Oke, sekarang kita akan menentukan atribut untuk song. Oke, kalau kita perhatikan di sini, contohnya saya di sini memulai atau play musik ya. Dimana di sini ada title musiknya sudah pasti ada. Ini juga ada tombol like atau tidaknya, berarti sebenarnya ada fitur like song ya. Nanti kita akan bahas juga ini. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan ada dua artis ya. Artinya relasi antara lagu pun ke artis ya. Itu bisa jadi satu lagu bisa dimiliki banyak artis gitu ya. Dan banyak artis bisa memiliki banyak lagu. Artinya many to many juga. Dan saya kurang tahu sih apakah di album ini bisa lagu ini bisa muncul di beberapa album nggak ya? Karena kalau kita klik di sini, dia nggak keluar sama sekali. Oh, albumnya langsung di sini ya keluarnya ya. Coba kita klik yang ini. Saya klik play. Saya klik ini. Oke, enggak sih kayaknya ya. Satu lagu cuma ada di satu album doang. Jadi kalau ke album kayaknya relasinya satu album punya banyak lagu gitu ya. Tapi satu lagu cuma ada di satu album ya. Jadi one to many ya. Jadi bukan many to many. Tapi kalau ke artisnya kayaknya many to many. Karena satu lagu itu bisa punya banyak artis. Nah, lihat. Tapi kalau kita perhatikan di sini berarti lagu itu cuma ada judulnya ya. Nah mungkin ini durasinya ya. Atau ini apa nih? Ini kayaknya rating sih ya. Kita nggak perlu masukkan dulu lah ya kalau rating. Karena ini, play, berapa kali di play. Ini kayaknya statistik sih ya. Jadi kita nggak akan masukkan ke tabel ini. Karena ini perhitungannya statistik. Jadi kita akan fokusnya ke atribut biasanya aja. Jadi di sini udah pasti ada lagu ya. Nah kita tidak akan masukkan berarti ininya kolom dari si artisnya karena relasinya adalah many to many ke artis ya. Tapi kalau album kita akan masukkan karena relasinya one to many. Oke, kita back. Jadi di sini berarti di song itu ada ID udah pasti. Kita pakai varchar. Lalu di sini ada album ID ya. Di sini varchar karena ternyata si song itu selalu dimiliki sama si album. Oke. Next-nya kita akan masukkan title, ini juga udah pasti wajib. Lalu ada duration, ini kita pakai integer aja ya. Jadi ini kan semuanya waktu ya, 3 menit berapa detik, ini ya bisa sih time kalau teman-teman mau. Antara time atau waktu berapa detik gitu ya, terserah sih. Oke, kita masukkan time aja misalnya, seperti ini. Oke, jadi udah sih harusnya. Kalau artisnya kita tidak masukkan di sini ya, artis ID. Kenapa? Karena kan dia lebih dari satu ya, artisnya bisa lebih dari satu. Ya, jadi nggak mungkin artis satu gitu ya. Habis itu artis 2 gitu kan nggak mungkin, artis 3 nggak mungkin ya. Nah, nanti kita akan bikin tabel lain untuk relasi many to many. Oke, jadi seperti ini ya.
Jadi untuk song seperti ini. Kita masukkan album ID, kenapa? Karena relasinya dari album ke song itu one to many. Oke, next kita akan bahas entity yang lainnya. Oke, sekarang kita akan menentukan atribut untuk entity kategori. Oke, untuk kategori kan kita masuk ke browse ya, di mana di sini ada kategori. Sebenarnya kategori itu simple banget kayaknya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini ada ininya, nama kategorinya sama ada image-nya ya. So itu ada ini apa ya ini, icon mungkin ya, ikonnya. Jadi kalau kita klik, nggak ada informasi apapun ya, cuma nama kategorinya doang. Jadi nggak ada informasi, di dalamnya ada playlist-nya ya, ada banyak playlist. Artinya satu kategori dia bisa punya banyak playlist. Oke, jadi kita akan fokus ke kategorinya. Jadi udah pasti kategori itu ada ID-nya ya, kita pakai varchar. Lalu ada name ya, nama kategorinya, ada image-nya. Ini wajib nggak sih kalau image-nya? Kayaknya semuanya ada image-nya sih ya. Oke, kita anggap saja ini wajib. Jadi ada image, varchar, lalu ada icon, varchar. Nah, sepertinya sih informasinya seperti itu aja, nggak ada yang lain ya. Kalau teman-teman perhatikan, ya nggak ada lagi. Oke, nggak ada. Jadi cuma itu aja kayaknya. Oke, jadi ini sekian aja ya untuk kategori. Nggak ada relasi apapun karena kategori itu kayaknya tidak dibuat sama siapapun ya. Ya tidak ada informasi dibuat sama siapa, milik siapa, ini nggak ada ya. Jadi kita beneran ini kayak global, mirip kategori di e-commerce lah ya kalau ini. Oke, nextnya kita akan coba bahas tentang playlist ya, di mana playlist itu kayaknya dimiliki sama kategori. Tapi sebenarnya nggak juga sih ya kalau playlist. Oke, kita akan bahas nanti ya. Nextnya kita akan bahas tentang playlist. Sekarang kita akan tentukan atribut untuk playlist. Oke, jadi sebenarnya cara buat playlist di sini ya, di Spotify itu ada beberapa cara ya. Yang pertama tuh kita nyari playlist yang sudah ada lewat browse ya. Di sini ada kategorinya dan di dalamnya ada playlist ya. Nah, di sini kita bisa lihat playlist itu ada berapa banyak followernya. Jadi ternyata ada fitur follow playlist juga ya. Kayaknya kalau saya love gitu ya di sini, ini langsung di-follow intinya. Tapi di sini kalau teman-teman perhatikan ada gambar dan sebagainya, ada deskripsi, ada dibikin oleh siapa gitu ya, ada jumlah total lagunya di dalam playlistnya. Oke. Jadi ternyata playlist itu berelasi ke song ya, dan ini many to many ya. Satu lagu bisa di beberapa playlist ya, dan satu playlist pun punya beberapa. Nanti kita akan bahas relasinya. Oke, sekarang kita fokusnya untuk playlistnya. Nah, bahkan berarti kan di sini kan ia ada di dalam kategori ya. Ya, ada di dalam kategori. Saya kurang tahu sih apakah satu playlist itu bisa di beberapa kategori. Tapi kalau kita perhatikan, enggak sih ya. Jadi satu playlist itu selalu ada di satu kategori atau tidak punya kategori. Nah, kenapa saya bilang tidak punya kategori? Karena contohnya saya bisa bikin playlist sendiri di sini. Ada new playlist, ada playlist di sini. Jadi contohnya ini yang sudah saya buat gitu ya, playlistnya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini tidak ada di kategori apapun ya. Karena ini playlist punya saya. Ya, tapi bisa di-follow sama orang lain. Di sini contohnya ada followernya ada 2 orang. Oke. Jadi kita akan back ke sini. Jadi playlist sudah ada ID-nya, udah pasti. Kita pakai varchar. Lalu ada ini apa ini? Name ya. Name sama description sama image. Jadi name sudah pasti nih. Ini kayaknya wajib sih ya. Kalau enggak nanti otomatis ada namanya ya, my playlist. Ini description anggapnya ini tidak wajib karena contohnya yang ini yang sudah saya buat, ini kalau diedit ini tidak ada description-nya. Gambarnya juga kayaknya nggak wajib sih, bisa dikosongkan. Oke, di sini ada name, berarti ini ada description ya. Di sini saya pakai text. Habis itu ada image, ini pakai varchar dan ini tidak wajib ya. Lalu di sini dia boleh punya kategori berarti ya. Jadi bisa aja dimasukkan ke dalam kategori atau tidak. Contohnya playlist saya itu tidak. Nah, di sini berarti kita ada kategori ID ya. Di sini varchar tapi dia tidak mandatori ya, tidak wajib ya. Jadinya saya tidak masukkan titik ya. Dan selanjutnya ini kan ada yang buat ya. Playlist itu ada yang dibuat, ada yang buat ya. Created by, ini echo ya. Berarti ada yang buat. Berarti saya akan masukkan di sini created by ya. Di sini created by itu adalah si ini. User ya, user ID. Oke.
biar lebih enak jangan created by deh ya. Kan di sini cuma kelihatannya. Biar kita lebih tahu gitu ya, ini relasi. Ini saya masukkan user ID. Nah, ini varchar. Nah, ini bintang. Kenapa? Karena selalu pasti tiap playlist itu ada yang buatnya. Ya, kita coba cek satu-satu. Nah ini by Spotify, berarti ada yang buat ya Spotify. Kita cek lagi contohnya yang lain. Indie. Ini juga created by Spotify, jadi selalu ini playlist itu selalu ada yang buat harusnya. Nah ini by. Oh ini new release ya. Ini. Nah ini juga ada. Jadi artinya si ini wajib ya, yang user ID-nya si pembuatnya itu wajib. Oke, kayaknya sih ini aja ya untuk playlist. Jadi kita ada ID, ada nama, ada description, image, kategori ID-nya, nggak wajib. Dan ada user ID-nya, yaitu created by-nya siapa. Oke, next kita akan bahas yang lainnya. Oke, sekarang kita akan tentukan atribut untuk podcast. Oke, untuk podcast kita masuk ke sini, bagian kategori. Nah, sebenarnya di sini saya agak aneh sih ya. Sepertinya kalau kita perhatikan kategori untuk si playlist, sama si podcast, kalau diperhatikan itu sedikit berbeda ya. Jadi memang berbeda. Mungkin ini kayak kategori, tapi sebenarnya ini khusus cuma untuk podcast. Jadi mungkin tabelnya pun harusnya entity-nya berbeda ya. Ada kategori playlist ya, atau playlist kategori, ada podcast kategori. Jadi enaknya sih kita rubah ya. Ini biar nanti implementasinya nggak bingung. Jadi di sini kita ganti yang kategori menjadi playlist kategori ya. Sini. Lalu nanti kita akan buat lagi yang keduanya yaitu podcast kategori. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi ada podcast kategori dan ada playlist kategori. Oke. Nextnya berarti untuk podcast, kita perhatikan di sini contohnya ini podcast, ini selalu ada by-nya ya. Ini kayaknya usernya, karena kalau teman-teman perhatikan, teman-teman cari di Google gitu ya, ada submit podcast Spotify, itu ada bisa ya. Kita bisa bikin podcast sendiri, artinya ada user, nah ini. Jadi kita bisa nge-submit podcast kita kalau mau. Jadi intinya ada yang membuatnya untuk podcast juga. Jadi di sini by-nya itu udah pasti si user yang membuatnya. Nah di sini sebenarnya podcast mirip kayak playlist ya sebenarnya, tapi beda sih sebenarnya konsepnya. Jadi di dalamnya ada episode dan kita bisa nambahkan terus episodenya per tanggal rilis episodenya. Oke, jadi di sini mirip banget kayak playlist seharusnya ya, informasinya udah pasti ada nama, ada about ya, atau kalau di playlist itu description. Nah, ada juga ininya, image-nya. Oke, kita akan lihat. Jadi kalau yang playlist seperti ini ya, ini kita copas. Pindahkan ke podcast. Oke, udah podcast berarti ada ID, ada nama podcast, ini about ya. Ada image, sudah pasti, ada kategori ID. Ini kategori ID-nya maksudnya yang ini ya, podcast kategori. Ya. Nah, tapi di sini nggak wajib kayaknya sih ya, karena nggak wajib masuk juga, harusnya sih ya. Karena kalau saya submit podcast, saya belum pernah submit podcast sih ya. Kalau submit podcast apakah di sini diminta kategori atau enggak, kita anggap aja nggak wajib. Jadi kategorinya nggak wajib. Oke, next-nya udah sih itu aja. Jadi beneran mirip kayak playlist sebenarnya. Oke, bentar. Nah, di sini ada user ID yang membuatnya. Jadi kurang lebih sebenarnya ini mirip kayak playlist ya. Cuma bedanya nanti podcast itu dia punya episode ya, bukan song. Oke, mungkin seperti itu ya untuk podcast. Next kita bahas tentang episodenya. Sekarang kita akan tentukan atribut untuk episode di dalam podcast. Jadi kalau kita perhatikan di sini sudah ada pasti title-nya ya, title si podcast-nya, title episode podcast-nya. Lalu ini ada deskripsinya kayaknya ya, sedikit deskripsi. Lalu di sini ada tanggal rilisnya dan ada durasinya. Oke. Kita akan masuk ke sini, udah pasti udah ada ID ya. Di sini varchar, setelah itu ada title-nya, wajib ya. Ini ada description-nya, saya anggap ini tidak wajib ya, text. Lalu ada duration, oh ini ya, ini apa nih?
Ada ininya nggak? Ada infonya nggak? Nggak ada ya. Ini kayaknya publish ad aja ya. Di sini tanggal ya, tanggal saja sih jadi date. Habis ini ada duration. Oke, duration kan sebelumnya time ya. Waktu song juga kita pakainya time ya. Tapi ada nggak sih? Kalau time tuh kan cuma nyampe jam ya, nggak nyampe hari ya. Ya memang sih sebenarnya nggak ada ya, durasi waktu yang sampai lebih dari 24 jam mungkin ya. Tapi ya anggap aja kita takutnya ada gitu ya, kayak gabungan kompilasi gitu, takutnya jadi panjang banget. Jadi kayaknya sih enaknya ini jangan pakai time, tapi pakai biasa aja, pakai integer gitu ya. Jadi nanti integer berapa second gitu ya. Jadi nanti hitungannya second. Jadi nanti kalau misalnya tinggal kita konversi aja dari second menjadi jam, kira-kira berapa jam. Nah, termasuk di song juga mungkin. Mana song, nah ini durasinya kita ganti menjadi integer. Jadi berapa lamanya itu per detik misalnya ya. Nanti kita, kalau untuk ini kan urusan dari UI nanti ya menampilkannya tinggal dikonversi dari detik menjadi format jam, kira-kira berapa jam. Oke, kayaknya seperti ini aja ya. Mirip kayak song sebenarnya, coba bedanya di sini ada description ya. Kalau di song itu nggak ada ya. Mana song? Nah ini nggak ada description. Dan selanjutnya ada episode itu selalu ada podcast. Kayaknya sih nggak ada satu episode di beberapa podcast ya. Jadi cuma ada di satu podcast. Jadi di sini kita masukkan si wajib ini ya, podcast ID-nya. Nah, jadi ini ke sini relasinya satu ke banyak. Jadi satu podcast dia punya banyak episode. Tapi satu episode cuma ada di satu podcast. Oke, mungkin sekian ya untuk episode. Next kita akan lanjut ke entity selanjutnya. Oke, sekarang kita akan tentukan atribut untuk user. Nah, untuk user sendiri sebenarnya tidak ada informasi jelas ya. Kalau teman-teman coba lihat juga di sini, kita pengen lihat di sini kan dibikin oleh Spotify. Saya klik Spotify, keluarnya cuma nama doang ya. Jadi user itu kan sebenarnya kayak kita ya, kayak kita kalau bikin akun di Spotify ya. Jadi kalau teman-teman buka akun ya maksudnya ke informasi user kita. Oke. Jadi kalau kita simpulkan user itu udah pasti ada ID-nya ya. Parchar, lalu ada email ya, ini wajib juga. Email, parchar, lalu ya ya akun biasa lah ya, user biasa lah ya. Ada namanya misalnya, ini parchar. Kalau teman-teman mau masukkan tanggal lahir silakan. Contohnya birthday gitu ya, date. Habis itu misalnya ada apa lagi dan yang lain lah ya, informasi apapun itu silakan masukkan di sini. Jadi nanti tinggal teman-teman masukkan aja. Kira-kira informasi user ya ketika registrasi di Spotify kira-kira butuhnya apa aja. Oke, contohnya ya seperti ini. Ya kalau misalnya teman-teman pengen bikin sistem asli sih ya pasti ada kayak username, password, seperti itu dan sebagainya ya. Tapi kita nggak fokus ke sana ya karena kita bukan fokus bikin aplikasinya. Kita fokusnya ngebikin desain database-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi sederhana aja untuk tabel usernya. Next yang terakhir adalah tentang tabel atau entity konser. Sekarang kita akan tentukan atribut untuk konser. Oke, jadi untuk konser ini adanya di browse, ada bagian konsert ya di sini. Nah, di sini ada konser-konsernya. Tanggalnya ini apa ini? Informasi deskripsi atau apa? Coba kita klik. Ini contohnya udah pasti artis ya. Ini kalau saya klik ini bisa ke artis ya. Ya udah pasti tiap konser ada artisnya. Kayaknya sih satu konser cuma satu artis ya, karena di sini langsung ada. Cuma di sini ada line up juga. Cuma kita lihat, ada nggak yang line up-nya lebih dari satu? Ini satu juga sih. Ini satu, ini apa nih? More-nya apa nih? Oh, ada dua kayaknya ya. Lauf, oh iya ada dua, bisa ada dua nih. Jadi artinya satu konser itu bisa ada dua artis yang konsernya ya. Oke, kita akan langsung masukkan aja berarti ya. Jadi yang pertama itu udah pasti ada ID-nya ya. Selanjutnya ada ini ya, judulnya. Judulnya ini ini kayaknya tempat ini ya. Ini tempat ini. Oke, ada place. Sorry, location lah ya. Location,
ininya, location-nya ya, kalau kita klik, oh location-nya bisa langsung masuk ke Google Maps ya. Nah ini Istora Senayan. Jadi kita ada informasi untuk, anggap aja ini ya, location-nya ada juga longitude, latitude ya. Ini double longitude, latitude. Double. Jadi untuk geolocation-nya. Selanjutnya ini yang ada ya, kalau yang Blackpink tadi kayaknya virtual ya, dia nggak ada lokasinya. Nah lihat, nggak ada lokasinya. Ya. Nah ini tanggalnya, event add-nya. Jadi kita event add. Ini ada sampai jamnya ya, jadi kini date time. Oke, ini wajib lah ya. Nggak mungkin nggak ada ininya. Kalau location juga harusnya wajib. Oke, saya naikkan ke atas. Jadi udah pasti ada waktunya ya, eventnya, tanggal dan jam berapa, dan lokasinya udah pasti ada ya, walaupun virtual, tulisannya berarti tinggal ganti virtual. Nah, kalau lokasi ini tergantung ya, kalau virtual berarti nggak ada lokasi geolocation-nya. Selanjutnya ada, apa nih? Ini deskripsi dari Blackpink-nya atau bukan, kita lihat. After, oh iya sama sih. Berarti kayaknya ini deskripsi artisnya ya, jadi nggak ada bukan dari informasi konsernya. Jadi nggak ada recommended, cuma ini tanggal, udah sih, kayaknya informasinya itu doang, dikit. Nah di sini kita tidak masukkan artisnya, kenapa? Karena ternyata konser sama artis itu relasinya many to many ya. Jadi satu artis bisa punya banyak konser dan juga satu konser bisa dimiliki sama banyak artis. Jadi relasinya banyak ke banyak. Jadi kita nggak bisa menambahkan kolom di sini ya, kolom artis ID-nya. Kenapa? Karena ini bisa dimiliki sama banyak artis untuk satu konser. Kayaknya ini aja ya, informasinya tidak ada deskripsi atau yang lain-lain. Kayaknya nih nggak ada informasi deskripsi. Coba kalau yang lain kita pastikan apakah benar. Ini juga nggak ada informasi deskripsi ya. Cuma ada find ticket, coba kita klik find ticket. Dia masuknya ke ini. Ini kayaknya buat pembelian tiketnya ya. Jadi kayak dia kerja sama tiket provider lain. Oke, kita akan masukkan link aja lah di sini. URL menuju pembelian tiketnya. Oke, kalau yang Blackpink tadi ada nggak ya? Yang virtual. Kita klik find virtual event. Oh iya ada juga. Song ya. Jadi ini juga ada, berarti ini kita anggap wajib ya, URL untuk pembeliannya. Oke. Jadi seperti ini untuk konser. Jadi kayaknya kita udah bikin semua ya, atribut untuk semua entity. Next-nya kita akan coba tentukan relasi-relasi antar entity tersebut. Oke teman-teman, jadi kan kita udah menentukan semua atribut ya dari semua entity. Berarti sekarang kita saatnya menentukan kira-kira relasi-relasinya. Kita mulai dari artis dulu ya, entity artis. Nah, dia ada relasinya atau tidak. Nah, kita lihat. Oke. Oke, tapi sebelumnya saya jelasin dulu sedikit tentang plan UML. Jadi, di dalam plan UML ini, teman-teman perlu tahu ya diagramnya. Jadi kan sebelumnya kalau teman-teman pernah mengikuti course saya yang MySQL atau PostgreSQL gitu ya, di sana saya sebutkan kan one to many, sama many to many. Nah, tapi kalau di sini simbolnya ini ada bilangnya adalah 0 or 1. Jadi 0 or 1 ada exactly 1 gitu ya, ada 0 or many, ada 1 or many. Jadi maksudnya ini kalau misalnya kita mau bikin relasi, kalau misalnya 0 or 1 artinya dia boleh ada relasi ya. Tapi kalaupun bisa ada relasi, dia maksimal 1. Jadi mirip kayak 1 ke 1, tapi maksudnya opsional gitu ya. Jadi boleh ada relasi atau enggak. Nah, kalau exactly 1 ini beneran 1 gitu ya. Cuma boleh 1 dan tidak boleh kosong sama sekali gitu ya. Jadi nggak boleh, nggak ada sama sekali relasinya. Nah, kalau 0 or many, jadi dia relasinya ke many gitu ya, tapi boleh nggak ada juga gitu ya. Nah, kalau 1 or many, jadi dia minimal ada 1 ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin sebenarnya nggak ini amat sih ya, nggak terlalu istilahnya apa ya, nggak terlalu baku banget sih ya. Jadi kita boleh pakai yang mana aja. Contohnya kita mungkin nanti pakainya yang 0 or 1 ya, sama
zero or many. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu beneran ya. Paling nanti kita tebak-tebak aja lah ya saat kita review si aplikasi Spotify-nya ini kira-kira boleh kok ada kosong gitu relasinya atau enggak seperti itu. Oke, kita mulai dari yang pertama berarti dari si entity artis. Oke, kita lihat. Jadi ini halaman artis. Nah, kalau kita perhatikan di sini, artis ini tidak ada informasi apapun sih ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini about-nya pun dia tidak ada artis ini misalnya di-create oleh user siapa, itu nggak ada. Jadi di sini cuma biografi dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya di sini tidak ada relasi sama sekali ya. Jadi intinya, oke dia ada relasi ke album, lagu dan sebagainya, tapi nanti kita bahasnya di entity album sama lagu. Tapi kalau misalnya detailnya ini, yang artisnya kayaknya ini dia beneran berdiri sendiri ya, dia tidak depend ke entity lain. Ya mungkin nanti itu kalau misalnya di kenyataannya ya, di aplikasi Spotify-nya mungkin ada semacam user ya, user artisnya ya, yang nge-create artisnya dia sendiri gitu ya, kayak kita di Facebook bikin page kita sendiri gitu ya. Tapi karena di sini kita lihatnya tidak ada apapun ya, informasi apapun, jadi dia botnya pun tidak ada, di sini juga nggak ada, cuma ada konser, ini fans dan sebagainya, ini nggak ada ya udah. Berarti di sini kita anggap sekarang dia tidak defend ke manapun ya, jadi dia tidak ada relasi saat ini si artis ini belum kita tentukan relasinya. Oke, biar lebih cepat kita akan langsung ke next saja. Oke, sekarang kita akan tentukan ya relasi untuk entity album. Oke, kita lihat aplikasinya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, jadi kan di artis ya, itu ada album ya. Nah, sebelumnya kan kita taunya album itu adanya satu artis gitu ya. Jadi satu artis punya banyak album. Tapi ternyata ada beberapa album yang artisnya tuh banyak ya. Contohnya kayak ini artisnya ada 2 nih. Artinya apa? Artinya kalau kita klik ini, dia kan punya banyak album ya. Ini oke agak sedikit lama. Kita tunggu. Nah, ini kan banyak albumnya ya. Jadi dia punya banyak album, tapi kalau kita klik yang artis yang lain, dia juga sama, banyak albumnya. Nah, lihat. Ya, banyak sekali albumnya. Artinya apa? Artinya kita tahu nih, relasi dari album ke artis, itu sebenarnya dia adalah many to many. Ya. Jadi kita bisa tentukan kalau relasinya, kenapa? Karena si artis dia bisa punya banyak album, dan satu album bisa dimiliki sama banyak artis. Jadi artinya adalah many to many, jadi banyak ke banyak. Oke, jadi di sini kita akan pakai relasi banyak ke banyak ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk banyak, jadi kitanya pakainya ini ya. Tandanya seperti ini ya. Ini zero or many, jadi aneh sih ya kalau misalnya ada album nggak ada artisnya gitu, aneh banget ya. Dan juga aneh juga kalau misalnya ada artis yang nggak punya album gitu ya. Jadi kayaknya sih aneh banget ya, di Spotify kita bisa registrasi artis, tapi nggak punya album gitu ya, aneh banget ya. Jadi kita pakainya yang ini ya. Jadi one ya, jadi minimal dia harus punya satu album, atau minimal dalam satu album itu harus punya satu artis gitu ya. Jadi kita bisa pakai relasinya ini. Oke, kita akan copas yang ini. Oke, jadi di sini saya akan buat relasinya yang pertama adalah dari artis ya. Artis, pipe, tanda kurawal ke album. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita tandanya seperti ini kalau teman-teman perhatikan ya. Kurung kurawal, pipe, strip-strip, pipe, kurung kurawal. Artinya apa? Artinya dari artis ke album itu relasinya banyak ke banyak. Ya, jadi satu artis bisa punya banyak album, dan satu album pun bisa punya banyak artis. Ini di sini kalau teman-teman perhatikan tidak ada ini ya, tidak ada gambar tabel, padahal nanti kan teman-teman harusnya udah tahu ya, kita udah pernah bahas di materi tentang database MySQL atau Postgre. Jadi di sana kalau kita relasi many to many harusnya ada tabel. Nah di sini memang kalau bikin diagram ARD-nya memang nggak ada informasi di sini ada tabel ya. Pokoknya kan cuma diagram entity-nya doang. Pada nanti implementasinya ya teman-teman nanti tetap bikin satu tabel di sini, tabel relasi many to many. Kayak biar lebih enak di sini misalnya kita kasih informasi gitu ya. Artis, oke nggak usah lah ya. Jadi udah tahu lah ya harusnya. Jadi artis itu punya banyak album dan satu album bisa punya banyak artis. Oke, ada informasi lain nggak untuk si album ini? Contohnya mungkin ada created by dan sebagainya. Kayaknya nggak ada sih ya.
Jadi album nggak ada, misalnya dibuat sama user atau apapun itu nggak ada ya. Jadi cukup kayak gini aja. Kalau kita perhatikan lagi, coba yang lain, yang 2, ini juga cuma 2. Kayaknya udah sih. Oke, jadi itu ya. Ini relasi untuk album berarti ya. Jadi kita tahu kalau album itu sekarang cuma berelasi ke artis dulu. Nah, jadi dia tuh si album artinya depend ke artis. Tanpa ada artis gitu ya, album itu tidak akan ada. Oke, next kita akan bahas entity selanjutnya. Oke, sekarang kita akan tentukan relasi untuk entity song. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini dia ada populer ya. Di sini nggak kelihatan nih ininya apa, albumnya apakah dia ada di album atau tidak. Tapi kalau teman-teman coba nyalakan, saya nyalakan satu lagu, ini keluar di sini ya. Kalau saya klik lagunya, nah di sini selalu ada ini albumnya. Jadi contohnya kalau saya jalankan yang lain, contohnya ini, saya ini, nah lihat dia selalu ada di album. Jadi lagu itu nggak bisa berdiri sendiri tiba-tiba ada lagu. Jadi dia selalu ada di dalam album ya. Dan satu lagu itu nggak pernah ada di lebih dari satu album. Artinya relasi dari lagu ke album itu satu lagu ya ada di satu album. Nah tapi satu album dia punya banyak lagu. Lihat, nah di sini punya banyak lagu ya. Ya, artinya apa? Artinya kalau dilihat dari sudut pandang album berarti dia itu punya banyak lagu ya. Jadi one too many. Ya. Nah, kenapa one too many? Karena simpel dari lagunya ke dalam albumnya itu cuma punya satu album. Jadi one too many, bukan many too many seperti yang album dan artis ya. Oke, jadi kita bisa tentukan kalau lagu ini ke album adalah many to one dan ini kebalikannya adalah one too many. Oke, kita akan update. Jadi dari album itu ya. Oke, saya jadi lupa nih ininya. Cara pembuatan one-nya. Oke, exactly one seperti ini ya. Jadi kan nggak bisa tiba-tiba lagu berdiri sendiri, dia selalu ada albumnya, jadi minimal satu. Jadi di sini saya akan album itu ke lagu, jadi satu album dia punya banyak lagu ya. Jadi seperti ini, song. Nah, seperti ini. Jadi artis dia punya banyak album, dan album dia punya banyak song. Tapi satu song ya, dia cuma punya satu album. Nah, jadi seperti ini relasinya ya. Satu ke banyak ya. One too many. Seperti ini. Oke, selain itu, song itu kan ada yang menyanyikan ya. Jadi kalau kita perhatikan mana tadi? Song gitu ya, dia ada yang menyanyikan. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini songnya. Ya, di sini ini ada artisnya nih. Di sini Bebe Rexha contohnya. Kalau kita yang 2, contohnya ini 2. Nah, dia ada Martin Garrix dan juga Bebe Rexha. Kalau kita klik albumnya ini, dia albumnya 2. Seperti ini. Jadi sebenarnya ini bisa kita relasikan ya dari song. Kenapa kita perlu relasikan dari song ke dalam artisnya? Karena satu album gitu ya. Nah, contohnya album yang mana ya yang ada lebih dari satu artis? Contoh ini kayaknya satu artis doang. Ada kompilasi nggak ya, yang album-album kompilasi? Nah, contohnya ini nih. Ini albumnya dimiliki sama 2 ya, 2. Tapi yang 2 ini belum tentu ada di semua musiknya. Nah, lihat ini The Chainsmokers itu ya. Di sini belum tentu ada, lihat. Nggak ada. Jadi kalau kita running di sini, oh ini ada sih. Dia The Chainsmokers, ada Bebe Rexha, ada Lokas. Jadi ada 3 bahkan ya. Di sini yang nggak ada. Oke, berarti kita nggak bisa artis ini nggak bisa depend ke album ya. Artis yang ada di dalam lagu nggak bisa depend ke album karena di albumnya di sini ada 2, sedangkan di songnya itu ada 3 ya. Jadi kita tetap perlu menambahkan relasi dari song ini ke dalam si artis. Nah, tapi artinya satu song itu punya banyak artis ya. Dan satu artis bisa punya banyak song. Artinya apa? Artinya ini relasinya adalah many to many. Oke, jadi banyak banget sebenarnya di sini ya relasi many to many-nya. Oke. Berarti dari song gitu ya, atau biar enak tuh dari artis gitu ya, dia bisa punya banyak song. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang udah mulai ini nih, mulai menarik nih diagramnya, udah mulai aneh nih ya. Jadi di artis dia bisa punya banyak album ya, satu album bisa punya banyak artis, dan artis juga bisa punya banyak lagu, dan satu lagu bisa punya banyak artis.
Nah, tapi lagu ini nempel di album seperti ini. Oke, ini relasinya udah mulai nih, udah mulai circle nih, udah mulai pusing nih nanti kalau kita bikin tabelnya. Oke, kayaknya itu aja ya untuk lagu. Jadi lagu cuma ada artis dan juga album. Oke, next kita akan lanjutkan ke relasi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan tentukan relasi untuk entity playlist. Oke, kalau kita lihat playlist, jadi kan untuk melihat playlist kita harus masuk ke browse ya, ke kategori di sini. Berarti udah pasti ada relasi ya dengan kategori untuk playlist tersebut. Jadi banyak playlist, satu playlist itu pasti satu punya kategori ya. Tapi kan kalau kita bikin playlist sendiri ini nggak ada kategori ya. Jadi artinya dia bisa punya satu atau kosong kategori ya. Tapi satu kategori dia punya banyak playlist. Jadi relasi dari kategori ke dalam playlist itu one to many ya. Jadi kita akan masukkan dulu relasinya jadi ke playlist kategori ya, karena sebelumnya kita bikin 2 ya, sama playlist podcast. Oke, jadi dari playlist kategori itu berarti dia bisa satu atau kosong ya, relasinya ke satu banyak ya, minimal kan satu ya, satu kategori, nggak bisa tiba-tiba dia nggak punya playlist ya di dalam kategori. Jadi di sini kita masukkan playlist seperti ini. Oke, nah jadi playlist itu dia bisa punya banyak, playlist kategori dia bisa punya banyak playlist, tapi playlist itu bisa punya 0 atau 1 kategori. Kita anggap satu playlist tidak mungkin ada di beberapa kategori ya, soalnya saya belum nemuin satu playlist ada di banyak kategori di Spotify-nya. Nah, tapi kalau kita perhatikan lagi sekarang di playlist, contohnya saya buka playlist gitu ya, Song in the Car. Nah, di sini ada created by ya, created by Spotify. Jadi kita harus ada relasinya. Jadi satu playlist itu dia punya satu user gitu ya. Tapi kan satu user bisa bikin banyak playlist. Jadi artinya dari user ke playlist itu adalah one to many. Oke, jadi playlist di sini kita masukkan user ID ya di sini ya. Kalau ada user ID berarti one to many. Oke, dan di sini ada kategori ID juga berarti one to many. Oke, kita akan masukkan berarti user ya, dia jadi tiap playlist itu pasti minimal punya satu user. Selanjutnya berarti dia punya banyak playlist satu user itu. Oke, nah seperti ini. Kalau ini 0 ya bisa 0, kalau ini wajib. Jadi playlist itu wajib punya satu user. Oke, artinya yang kategori ID ini artinya ini nullable ya, bisa null. Karena kita tidak tambahkan mandatory ini. Oke, selanjutnya playlist itu isinya apa sih? Ya playlist itu isinya kayak ini. Ini kan lagu ya. Jadi playlist itu isinya adalah lagu. Nah, tapi ingat, satu lagu itu kita bisa tambahkan ke beberapa playlist. Jadi saya punya di sini misalnya Let's Dance gitu ya. Habis itu saya masukkan lagi ke playlist yang lain, itu bisa. Satu lagu itu bisa ditambahkan ke beberapa playlist. Artinya apa? Artinya antara playlist dan juga song gitu ya, dia relasinya many to many. Karena satu song bisa punya banyak playlist dan satu playlist pun bisa punya banyak song. Oke, ini banyak banget relasi many to many-nya ya. Ini pusing banget nanti implementasi bikin tabelnya. Oke, jadi dari playlist itu ya, dia bisa, kalau playlist itu saya coba saya create playlist bisa kosong nggak sih lagunya? Coba kosong gitu ya. Kosong, create. Oke, kayaknya bisa ya. Jadi untuk awal bisa dulu kosong datanya. Oke, saya hapus. Hapus. Oke, jadi bisa kosong dulu ya. Jadi playlist itu bisa kosong datanya ya. Jadi dia itu bisa, lagu juga pasti bisa nggak ada di playlist ya sama sekali. Jadi ini relasinya bukan one many gitu ya. Jadi zero many. Jadi di sini kita pakainya bentar, kurung kurawal, O, minus minus, O, kurung kurawal, song. Nah, seperti ini. Jadi dari playlist ke song itu relasinya many to many. Nanti ada satu tabel lagi di sini nih. Tabel relasi antara playlist dan juga song. Tapi dia bisa kosong ya. Artinya apa? Jadi bisa aja ada lagu yang tidak punya playlist atau playlist yang tidak punya lagu. Oke, seperti ini ya. Udah, ada lagi nggak ya? Kita cek dulu di playlist. Sini kayaknya cuma created by. Di sini nggak ada informasi artis juga ya. Kalau artis di sini di lagunya. Artinya udah kayaknya. Jadi tidak ada informasi ini. Oke ya.
Selesai. Next, kita akan lanjutkan ke entity yang lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian podcast ya. Kita akan tentukan relasi untuk podcast. Oke, untuk podcast mirip kayak playlist, jadi kita harus masuk ke browse. Di sini ada podcast dan di sini ada kategori si podcastnya ya. Jadi kita pastikan ada relasi dengan podcast kategori. Lalu di dalam podcast kategori di sini ada podcastnya ya. Ada banyak sekali podcast di sini, contohnya. Dan di dalam podcast di sini dia banyak episode. Nanti kita akan bahas ya relasi untuk episodenya. Nah, tapi di sini ada by-nya, jadi ada usernya yang membuatnya. Oke, jadi relasinya adalah dari si podcast ke dalam kategori udah pasti one to many ya. Satu kategori punya banyak podcast dan satu podcast hanya ada di satu kategori. Jadi di sini podcast kategori ya, dia selalu exactly one gitu ya. Lalu di sini anggap aja satu kategori minimal punya satu podcast gitu ya. Jadi kita pakainya seperti ini. Podcast. Nah ini podcast kategori dan dia satu ke banyak gitu ya. Dan banyak podcast ada di satu podcast kategori. Nah, tapi kan kita tahu ya si podcast ini ada yang membuatnya ya. Di sini pun kita ada user ID-nya. Oke. Oh ya, sorry. Di sini kita kategori ID-nya di sini tidak mandatori sih, artinya dia bisa kosong. Saya belum tahu sih ya. Kayaknya sih bisa sih ya, kalau kita bikin podcast sendiri tanpa masuk ke dalam kategori gitu ya. Saya kurang tahu sih, anggapnya kita bisa dulu gitu ya sekarang. Jadi kita bisa jadikan ini bisa kosong gitu ya. Nah, seperti ini. Yep. Nah, jadi bisa kosong, habis itu podcast dia di-create sama user, tapi satu user kayaknya bisa bikin lebih dari satu podcast ya. Anggap aja seperti itu, jadi user itu ya, itu bisa punya 0 atau satu podcast. Ini kayaknya ada yang salah juga nih sebelumnya nih yang playlist. Playlist juga ini minimal satu ya, karena satu user kan belum tentu butuh playlist ya. Harusnya jadi di sini harusnya kosong juga. Oh. Jadi satu user itu dia bisa bisa bikin playlist atau enggak, dan satu user juga dia bisa bikin podcast atau enggak. Dan kalau mau bikin podcast atau playlist, dia bisa lebih dari satu. Oke, jadi seperti ini relasinya. Nah, ada informasi yang lain dari podcast? Kayaknya tidak ada ya, cuma ada itu doang, kategori sama dibikin oleh siapa. Oke, next-nya kita bahas yang ini, yang episode-nya. Oke, sekarang kita akan tentukan relasi untuk entity episode. Jadi sebenarnya kita udah tahu dengan jelas ya kalau misalnya satu podcast itu dia punya banyak episode. Jadi relasinya sudah jelas one to many ya. Jadi kita udah bisa tentukan kalau dari podcast ke dalam episode itu one to many. Dan kayaknya sih anggap aja ini podcast itu dia bisa punya nol lah istilahnya ya. Jadi dia bisa belum punya episode dulu mungkin ya kita anggap bisa misalnya. Jadi di sini podcast gitu ya. Dia satu ke banyak, tapi banyaknya di sini bisa kosong dulu ya untuk awal misalnya. Jadi di sini episode. Nah, seperti ini. Jadi podcast itu dia bisa punya banyak episode atau kosong gitu ya. Nah, tapi satu episode dia cuma bisa punya satu podcast. Jadi nggak ada mungkin satu episode ada di dua podcast. Oke. Nah, selanjutnya kita cek lagi apakah kayak lagu ya episode ini, apakah dia punya artis dan sebagainya. Kayak kita coba play satu aja. Kayaknya sih di sini nggak ada ya. Di sini tidak ada informasi apapun soal artis atau kreatornya atau siapa. Di sini nggak ada. Kalau kita klik juga dia baliknya ke dalam podcastnya. Jadi kita bisa tentukan kalau sekarang ini episode tidak punya relasi selain ke podcast ya. Jadi dia cuma nempelnya di dalam podcast. Oke, sekarang kita akan tentukan relasi untuk entity konser. Oke, jadi untuk konser ini kan adanya di browse di bagian konser gitu ya. Di sini kalau kita lihat contohnya yang Blackpink di sini. Oke, di sini ada satu artis ya. Dia nggak ada informasi dibikin oleh siapa dan sebagainya itu nggak ada gitu ya. Pokoknya dia cuma relasinya ke artis. Dan tapi beberapa ada yang artisnya lebih dari satu. Oke, yang mana ya? Ini ya. Oke, bukan. Nah ini artisnya lebih dari satu. Artinya apa? Artinya satu konser itu bisa punya banyak artis gitu ya.
Dan saya yakin ya, kalau misalnya artis nggak mungkin cuma bisa bikin satu konser gitu ya. Artinya apa? Artinya artis pun bisa bikin banyak konser. Artinya apa? Artinya relasi dari artis ke konser itu harusnya many to many ya. Karena dia bisa punya banyak konser dan satu konser pun bisa punya banyak artis. Oke. Kita di sini, jadi di sini artis gitu ya. Dia anggap saja kita minimal kalau artisnya itu nggak boleh kosong gitu ya dalam satu konser itu gitu ya. Jadi kita setnya minimal satu gitu ya. Jadi kita pakai satu seperti ini. Tapi kan belum tentu artis itu harus punya konser ya. Bisa aja dia nggak punya konser. Jadi kita pakainya yang seperti ini. Jadi konser. Nah, oke, mana relasinya? Kita cek. Nah, ini konser ya. Jadi artis itu bisa punya banyak atau kosong konser. Dan satu konser dia bisa punya satu ya, minimal harus satu atau banyak artis. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kayaknya kalau kita perhatikan hampir semuanya sudah berelasi, tapi sebenarnya ada beberapa fitur yang masih butuh relasinya ya. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Oke, sebelumnya kan kita sudah lihat ya di dalam si Spotify itu ada fitur yang namanya follow artis gitu ya. Artinya apa? Artinya kita harus ada relasi juga antara user dengan artis, yaitu apa user bisa memfollow artis gitu ya. Nanti kalau kita lihat di dalam aplikasi Spotify-nya, contohnya saya buka di sini saya buka song gitu ya. Habis itu saya buka ini. Nah, di sini ada fitur follow ya. Follow, saya klik. Nah, dia akan di-follow. Saya kurang tahu di sini kayaknya ada artis gitu ya. Nah, ini artis-artis yang saya follow kayaknya ya. Artinya apa? Artinya saya bisa follow lebih dari satu artis gitu ya. Dan tapi satu artis saya yakin lah bisa di-follow sama banyak user juga. Artinya ya antara relasi kita user gitu ya dengan artis itu bisa many to many. Dalam artian ini relasinya follow. Oke. Jadi di sini saya akan tambahkan relasi antara user gitu ya. Dia bisa punya banyak atau kosong gitu ya artis yang di follow-nya, atau juga artis juga bisa punya kosong atau banyak follower. Jadi di sini artis seperti ini saya kasih informasi follow ya, biar tahu kalau ini follow. Nah seperti ini. Jadi user itu bisa follow banyak artis gitu ya, dan satu artis pun bisa punya banyak atau kosong follower. Nah seperti ini. Ya. Oke, jadi ini fitur follow. Next kita lihat fitur yang lainnya. Selain follow artis, di Spotify juga ada sebuah fitur yang namanya like song. Jadi kita bisa nge-like song, habis itu nanti kita ada menu untuk melihat lagu-lagu apa aja yang sudah kita like. Jadi di sini kalau teman-teman misalnya buka gitu ya, nah ini ada love ini. Kalau kita perhatikan ini like song gitu ya. Jadi contohnya saya like di sini. Saya like di sini ya. Nah, ini dia akan masuk ke like song di sini. Ini ada fitur yang namanya like song dan semuanya ada di sini. Ini adalah lagu-lagu yang kita like gitu ya. Jadi ada semuanya ya. Jadi teman-teman bisa bikin relasi berarti dari user ke dalam lagu ya berupa like ya. Jadi like song istilahnya. Oke, kita akan buat relasinya. Jadi di sini user bisa nge-like satu atau kosong ya. Ataupun berarti song bisa di-like kosong atau banyak. User bisa nge-like kosong atau banyak juga. Jadi ini saya akan coba, saya ganti ke song. Dan ini like song. Nah, seperti ini. Nah, ini relasinya udah mulai ngejelimet nih. Jadi user dia bisa like ya, kosong atau banyak song. Dan satu song pun bisa di-like kosong atau banyak user. Oke, jadi seperti ini relasinya. Ya. Nah, next ada fitur yang terakhir yang akan kita bahas ya, yaitu tentang like playlist. Oke, sekarang kita akan tentukan relasi untuk follow playlist atau like playlist. Jadi ternyata di Spotify pun ada fitur yang namanya like playlist atau follow playlist. Jadi contohnya ini saya punya playlist ini. Ini kan saya sendiri yang bikin gitu ya. Nah, tapi di sini saya ada playlist yang di sini ada tulisan by Spotify. Artinya bukan saya yang buat ya. Kenapa? Karena saya klik tombol ini, love ini. Ini isinya sih cuma save to your library ya. Anggapnya ini follow playlist gitu ya. Jadi saya klik gitu ya. Nanti otomatis masuk ke dalam playlist saya ya.
Dan setiap usernya menambahkan lagu, ya otomatis saya ngelihat. Jadi sebenarnya dia bukan nge-copy datanya gitu ya. Jadi saya beneran nge-follow si playlistnya. Jadi apa yang dilakukan perubahan terhadap playlist ini sama si user pemiliknya, itu saya otomatis dapat juga perubahannya. Jadi bukan kita nge-copy datanya sebenarnya ya, menjadi playlist kita. Tapi artinya ini lebih ke follow playlist. Jadi di sini juga kita bisa tentukan bahwa kalau kita lihat di menu playlist ada dua jenis playlist ya, playlist yang kita buat dan juga playlist yang kita follow. Artinya kita butuh ada relasi juga antara kita ya, user sama playlist ya. Nggak cuma nge-create seperti ini, tapi ada relasi baru yang namanya follow. Ya, jadi di sini relasinya kalau follow, kalau ini kan one to many ya, satu user bisa bikin banyak playlist. Jadi kita tambahkan informasi mana user playlist ini create gitu ya. Jadi dia bisa create playlist gitu ya, tapi dia juga bisa follow. Nah, kalau follow dia bisa banyak gitu ya. Jadi 0 atau seperti ini. Nah, jadi ada dua relasi antara yang create, tapi dia juga bisa follow. Nah, ini mulai ngejelimet lagi nanti bikin tabelnya, karena banyak banget tabel many-nya ya. Many to many-nya banyak sekali. Oke, ini selesai sepertinya ya untuk relasi tabel semuanya. Jadi sudah ada fitur-fiturnya seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari semua ya relasi ya database design dari cloningan database design dari aplikasi Spotify. Sebelum kita menyelesaikan materi ini, ada baiknya kita sepertinya menambahkan informasi ya terhadap relasi-relasinya. Biar lebih gampang ya ketika dibaca ini relasinya relasi apa seperti itu. Oke, jadi kita akan runut aja misalnya dari artis ke album gitu ya. Dia berarti dia punya hash gitu ya. Hash album gitu ya. Jadi artis dia punya banyak hash album gitu, seperti ini ya. Jadi dia punya album. Habis itu dari album ke song itu berarti kan dia contents ya. Jadi si album itu dia mengandung banyak si song ya. Jadi berisi banyak song gitu ya. Nah, selain itu juga song gitu ya, ke artis. Jadi artis ke song itu dia anggap aja menyanyikan gitu ya, sing. Jadi ini sing song gitu ya. Habis itu kalau ini apa ya, menyelenggarakan gitu ya. Kalau artis ke konser menyelenggarakan, apa bahasa Inggris menyelenggarakan? Oke, kita buka. Organize ya. Auto perform gitu ya, perform aja biar enak. Oke, jadi ini anggap aja untuk konser mana ini perform. Jadi dia perform di konser. Selanjutnya untuk playlist gitu ya, playlist ke song kita anggap dari playlist ke song ini berarti contents juga ya. Jadi playlist itu dia berisikan song, termasuk juga ini playlist kategori ke dalam playlist dia contents. Jadi ini kita tambahkan contents gitu ya. Jadi ini juga punya dalamnya ada banyak playlist. Nah, di sini kan kita udah lihat ya. Kalau ini berarti follow, kalau ini bisa create. Oke, ini follow, ini like song. Nah, dari user ke podcast dia bisa create berarti ya. Jadi dari user ke podcast dia create. Jadi dia bisa create podcast ya. Dan di sini podcast kategori ke podcast dia berarti contents ya. Contents juga seperti ini, dan dari podcast ke episode dia contents juga. Oke, sepertinya semuanya udah kita tambahkan informasinya. Oke, ini saya perkecil biar kelihatan semuanya. Nah, seperti ini. Jadi kita dari sini udah bisa lihat ya, relasi-relasinya ini jenis relasinya apa, one to many, many to many ya, dan seterusnya. Selain itu juga kita bisa tahu relasinya ngapain gitu ya. Jadi nggak cuma relasi gitu ya. Kita taunya di sini ada, soalnya contohnya di sini ada dua relasi nih ke tabel yang sama gitu ya. Jadi kan kalau misalnya nggak ada informasi kita bingung gitu ya. Ini relasi apa gitu ya. Nah kalau kayak gini kita bisa tahu. Kalau ini adalah follow, kalau ini adalah create. Jadi sekarang selesai sudah materi untuk database design Spotify. Oke teman-teman, selesai sudah materi tentang database design aplikasi Spotify ya. Jadi kita nge-cloning aplikasi Spotify, kira-kira database design seperti apa.
Nah, ini bukan representasi aslinya ya, udah pasti jauh berbeda sama sekali ya, karena kita nggak tahu kompleksitas di belakangnya seperti apa. Jadi ini kayak cuma kita bisa belajar aja gitu ya, jadi belajar ngedesain sebuah database dari aplikasi yang kita lihat ya. Kenapa kita butuh latihan seperti ini? Karena biar teman-teman nanti terbiasa. Jadi nanti ketika di dunia kerja ataupun nanti ketika mendapatkan kasus yang sulit gitu ya, kita udah terbiasa. Karena biasanya experience itu datang dari kita sering punya pengalaman melakukan hal tersebut. Jadi jarang banget ada orang yang udah belajar tiba-tiba langsung jago ngelakuin desain database ya. Kenapa? Karena biasanya trial and error gitu ya. Jadi biasanya kita akan coba dulu, coba dulu, coba dulu. Nah, semakin banyak teman-teman mencoba, nah teman-teman juga nanti bakal semakin experience. Nah, biasanya saya ngelakuin coba-cobanya itu dari aplikasi yang sudah ada. Jadi mendingan saya lihat aplikasi yang sudah ada, habis itu saya coba bikin database desainnya dari aplikasi yang sudah ada. Jadi materi ini sampai di sini ya untuk database design. Kira-kira next-nya kita perlu belajar materi apa? Oke, sebenarnya kita cuma nyampe konseptualnya aja di sini ya. Jadi teman-teman cuma tahu teorinya sampai sini. Jadi saya rekomendasikan teman-teman nanti tetap perlu implementasinya. Jadi nggak cuma ngedesain database, tapi teman-teman juga perlu butuh implementasinya. Karena ya percuma juga kalau teman-teman ngerti teorinya, tapi ketika implementasinya bingung gitu ya. Jadi saya sarankan nanti teman-teman ikutin course saya yang implementasi untuk database design Spotify ini. Jadi nanti saya akan dibuat dua course ya. Yang pertama untuk implementasi di MySQL ya. Dan yang kedua adalah implementasi di PostgreSQL. Jadi yang sebelumnya sudah kita buat database desainnya ya, yang relasinya lumayan banyak itu ya, ngejelimet. Apalagi yang many-to-many-nya banyak sekali, kita akan coba implementasikan di MySQL dan juga PostgreSQL. Oke, mungkin sekian aja ya materi tentang database design ini. Nggak terasa udah lebih dari 1 jam materi ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan misalnya, silakan masukkan di kolom komentar. Kalau merasa suka, silakan juga tolong di-share ya, dan di-like. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel Programmer Zaman Now ya. Oke, mungkin sekian aja. Salam programmer zaman now. Bye-bye.